sebelumnya kalau boleh tahu ada kegiatan apa aja sebelumnya adik-adik sebelum datang ke sini? Oh, ada yang kuliah, terus ngapain lagi nih tadi? Ada yang di rumah aja ya. Berarti cukup banyak lah kegiatan yang telah adik-adik lakukan dari kami sampai saat ini. Nah, sebelumnya untuk kemudahan dalam menjalankan kegiatan kita pada siang hari ini, ada yang bisa memimpin doa terlebih dahulu? Baik. Bisa kan? Baik. Sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, sebaiknya kita bacakan Al-Fatihah dalam masing-masing. Kedua dimulai. Dua saja. Terima kasih ya Kak, ucapkan kepada Nanda yang telah memimpin doa kita kegiatan siang hari ini. Dengan bacaan doa yang telah kita lantunkan tadi, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita dalam menjalankan kegiatan kita pada siang hari ini. Amin, amin, Allah Ta'ala. Juga semoga Allah ridhoi dan mendapatkan pahala bagi kita semua dalam melaksanakan kegiatan kita pada siang hari ini. Nah, sebelumnya ada nggak dari adik-adik yang tahu kegiatan apa yang akan kita lakukan pada siang hari ini? Ada ya. Nah, pada siang hari ini kita akan mengadakan kegiatan yang namanya BKP atau bimbingan konseling. Ada yang tahu? Atau bimbingan kelompok. Ada yang tahu adik-adik apa itu bimbingan kelompok? Ada ya. Itu belum pernah melakukan BKP sebelumnya ya. Nah, karena adik-adik sebelumnya belum pernah melaksanakan BKP, maka akan kita jelaskan sedikit tentang apa itu BKP. Nah, jadi adik-adik, BKP itu adalah satu layanan yang ada pada bimbingan dan konseling yang namanya itu bimbingan kelompok. Yang mana bimbingan kelompok ini yaitu memanfaatkan dinamika kelompok yang mana berjumlahkan antara 8 sampai 15 anggota seperti yang kita lakukan saat ini, dan dilakukan dengan cara duduk melingkar saat ini. Nah, dalam duduk melingkar ini ada nggak adik-adik yang tahu untuk apa kita itu duduknya secara melingkar seperti ini? Ada yang tahu ya? Nah, untuk apa kita melaksanakan kegiatan BKP ini secara melingkar, duduk secara melingkar ini yaitunya supaya kita tuh dapat memperhatikan secara seksama apa yang telah dijelaskan atau yang telah disampaikan oleh teman-temannya tentang apa pemikiran-pemikiran mereka dalam satu kelompok tersebut. Nah, juga yaitu memanfaatkan dinamika. Nah, jadi fungsi dari BKP ini juga ada nih adik-adik. Intinya yang pertama kita tuh di sini bisa melatih public speaking kita. Adik-adik semuanya bisa melatih public speakingnya dengan cara mengeluarkan pendapat-pendapat, mengeluarkan ide, mengeluarkan gagasan-gagasan tentang topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Dan juga kita itu tentunya akan menambah ilmu pengetahuan, tentunya menambah apa yang sebelumnya kita tidak tahu menjadi tahu dan bisa menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, dan untuk mengedukasi adik-adik semuanya untuk mengetahui hal-hal terbaru tentunya. Dan juga di dalam BKP ini kita itu akan membahas tentang topik yang sedang hangat-hangatnya terjadi di dalam kehidupan sehari-hari kita. Sampai di sini paham? Ada yang bisa mengulang apa itu BKP? Ayo, silakan mengajukan tangannya. Baik, ada Ananda, silakan. BKP menurut kita itu adalah kayak cabang dari bimbingan konseling, di mana di dalam BKP itu ada 8 sampai 15 orang, di mana di dalamnya membahas isu-isu yang akan dibicarakan. Di mana BKP ini juga manfaatnya bisa
nggak ada yang saling kenal menjadi kenal nantinya. Dan juga pada PKP ini kita itu ada juga nih aturannya adik-adik. Nanti saat kita melaksanakan kegiatan inti nantinya adik-adik kakak minta untuk mengeluarkan pendapatnya, mengeluarkan gagasannya tentang kegiatan yang kita bahas. Bisa adik-adik? Bisa. Nah, di BKP ini tenang adik-adik, kita ini akan merahasiakan di sini saja, sampai di sini aja apa informasi yang kita dapatkan dari BKP ini. Akan kita jaga baik-baik mengenai hal-hal sensitif dan hal-hal yang tidak bisa diketahui oleh yang lain. Kakak meminta kesediaan dari adik-adik untuk bisa menjaga kerahasiaannya. Oh ya, sebelumnya datang ke sini apakah adik-adik dengan sukarela atau dengan paksaan? Sukarela. Nah, adik-adik seluruhnya dengan sukarela datang ke sini, kakak meminta kepada adik-adik untuk bisa terbuka menyampaikan segala sesuatunya yang ada di dalam pikirannya. Tenang aja, kita tuh akan bahas ini dengan nggak ada intimidasi pokoknya di sini ya. Nah, adik-adik, di sini kita kan belum ada lagi yang saling kenal-kenal di sini ya. Nah, untuk itu mari kita kenalan dulu. Nah, untuk perkenalan kita hari ini, apakah dimulai dari kakak dulu atau dari adik-adik dulu nih? Oke, dari kakak dulu ya. Nah, di sini nama kakak Hidayatul Hasnah. Adik-adik bisa manggil kakak dengan Kak Ana. Kakak berasal dari Payakumbuh. Ada adik-adik di sini yang berasal dari Payakumbuh. Nah, ada kita satu kampung ya. Dan kakak dari Prodi Pendidikan dan Konseling pada semester 5 Kak. Apakah ada yang mau bertanya tentang kakak? Oke, cukup dari sini ya. Selanjutnya kepada adik-adik, apakah mau jadi di sebelah kanan dulu atau sebelah kiri dulu nih? Nah, di kanan ya. Oke, kepada adik-adik dari sebelah kanan misalkan untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Pak Jaya. Saya di Sumatera Utara, dipanggil dengan Polisi. Terima kasih. Kalau di sini dilanjutkan. Perkenalkan, nama saya Aisyah Muslimah, bisa ditunjuk. Oke, selanjutnya deh. Perkenalkan, nama saya adalah Alifah dari Kabupaten Akita. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Zaki Syafri, bisa ditunjuk. Perkenalkan, nama saya adalah Syafira, bisa dipanggil Naya. Oke, Naya. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya adalah Syafira, bisa dipanggil Sima. Oke, Sima. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya adalah Syafira, bisa dipanggil Oke, ini selanjutnya deh. Kenapa nama saya Laila Matasari, biasa dipanggil Laila. Oke, Laila. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Dewi, biasa dipanggil Melani. oke, terima kasih Melani dan juga teman-teman seluruhnya. Nah, sekarang rasanya masih belum kenal lagi kita semuanya ya. Nah, di sini kata ada salah satu permainan yaitu rangkai kata. Nah, di sini rangkai kata ini kita akan bermain dimulai dari kakak terlebih dahulu. Cara mainnya yaitu kakak sebutkan nama kakak dan juga menyebutkan buah kesukaan. Contohnya ini Kak Ana Rambutan. Nanti dilanjutkan oleh adik-adik tanpa menyebutkan Kak Ana sukanya, yang sukanya ini dibilangkan nantinya ya. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Boleh kita mulai? Nah, karena tadi dimulai dari sebelah kanan, maka kita mulai dari sebelah kiri lagi ya. Kak Ana, durian. Karena durian nyalain avokat. Kak Ana, durian, nyalain avokat, Laila, Adewar. Kak Ana, durian, nyalain avokat, Laila, Adewar, dan strawberry. Oke, lanjut. Kak Ana, durian, nyalain rambutan, avokat, Laila, Anggur, Emil strawberry, Siva anggur, Kak Ana rambutan, Melani avokat, Laila anggur, Emil strawberry, Siva anggur, Naila jeruk. Kak Ana durian, Melani avokat,
Naila anggur, Daniela strawberry, Syifa anggur, Naila jeruk, Aisyah jeruk, Abdullah durian, Bila pir. Kak Ana durian, Dania alpukat, Laila rambutan, anggur, Indira strawberry, Syifa jeruk, anggur, Ana jeruk, Laila jeruk, Naisa jeruk, Tiba durian, Bila pir, Bauji makan. Oke, lagi ya. Akan tadi durian, Melania alpukat, Laila strawberry anggur, Emila strawberry, Syifa anggur, Naila jeruk, Nisha jeruk, Bila durian, alpukat apa tadi? Afifah durian, Bila pir, Fauzi bangga. Oke, benar semuanya? Benar. Tepuk tangan dulu. Sepertinya cuaca sangat mendung hari ini ya. Semoga adik-adik semuanya tidak semendung ini semangatnya ya. Oke, selanjutnya yaitu kita berada pada tahap peralihan. Pada tahap peralihan ini yaitu ini akan menuju kepada tahap inti dari bimbingan kelompok yang sedang kita lakukan saat ini. Nah, di sini ini yaitu satu layanan yang ada pada BK yang memanfaatkan bimbingan kelompok, yang mana nantinya ketika ada ide atau gagasan yang terpikirkan di dalam otak adik-adik semuanya, disilakan untuk menyampaikannya dengan cara mengatakan tentunya ya. Setelah kakak tunjuk, baru nanti adik-adik bisa sampaikan apa gagasan yang adik-adik pikirkan. Bisa dipahami sampai di sini? Ada yang bisa mengulangnya? Oke, kepada Laila disilakan. Berikutnya adalah suku layanan bimbingan konseling yang terdiri dari 8 sampai 15 orang dengan memanfaatkan bimbingan kelompok yang ada pemimpinnya kakak sendiri dan teman-teman. Oke, terima kasih Ila. Nah, kakak tegaskan kembali nanti jika ada yang ingin menyampaikan pendapatnya silakan kakak nantinya. Nah, di sini pada materi ini kita akan membahas yang namanya ada topik tugas dan juga topik bebas. Nah, yang mana topik bebas ini yaitu topik yang berasal dari adik-adik semuanya yang akan kita bahas. Sementara ada juga yang namanya topik tugas, yaitu topik yang berasal dari TK, yaitu pemimpin kelompok, yaitu yang berasal dari kakak sendiri. Nah, karena kita baru pertama kali bertemu di sini, maka kita akan membahas topik tugas dulu ya, yaitu topik yang berasal dari kakak, yaitu topiknya stres akademik. Nah, apakah adik-adik di sini siap untuk melaksanakan kegiatan BKP ini? Siap. Oke, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang topik stres akademik. Nah, setelah kakak menyebutkan stres akademik, apa nih yang ada dalam pikiran adik-adik seluruhnya? Kepada Syifa disilakan, kepada Naila disilakan. Stres atau tekanan yang berasal dari tugas kita. Nah, benar sekali, tentunya suatu stres yang dialami karena banyak tugas kata dari Naila, sangat benar sekali. Nah, tadi adik-adik stres akademik ini dia itu terbagi menjadi dua, berasal dari dua kata-kata, yaitu stres dan juga akademik. Yaitu kalau stres ini ada nggak yang tahu apa itu stres? Pengertian dari stres. Baik, kepada Naila disilakan. Tekanan atau beban mental. Nah, benar sekali, stres itu adalah suatu kondisi di mana kita itu mengalami tekanan terhadap sesuatu hal yang tidak bisa kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya ada kata
apalagi kita sebagai seorang mahasiswa. Yaitu satu proses yang kita lakukan saat melaksanakan suatu jenjang pendidikan untuk menimba ilmu. Ya kan? Nah, terus ada nggak yang bisa mengulangi apa yang disebut akademik tadi? Ayo kepada Syifa disilakan. Menurut kita stres akademik adalah suatu kondisi tekanan seseorang yang mana dari tekanan akademiknya nggak bisa jadi suatu tugas kayak tugas-tugas. Nah, benar sekali apa yang disampaikan oleh Syifa. Oke, terima kasih Syifa. Selanjutnya kepada teman-teman, kepada adik semuanya, ada lagi yang ingin menyampaikan apa itu stres akademik? Kita mulai satu-satu aja dulu ya dari sebelah kiri kakak. Ada Melani, silakan. Stres akademik itu adalah perasaan kecemasan atau stres yang terjadi pada individu, terutama pada mahasiswa karena tuntutan akademik. Oke, terima kasih Melani, sangat bagus jawabannya Melani. Selanjutnya kepada Ila, disilakan. Stres akademik itu tekanan atau tuntutan yang dialami oleh siswa atau mahasiswa akibat pendidikan akademik yang terlalu tinggi. Nah, benar sekali Ila. Terima kasih kepada Ila. Selanjutnya kepada Emila, disilakan. Jadi stres akademik itu adalah sebuah tuntutan atau tekanan dari belajar mempelajari tugas yang banyak ataupun ujian. Oke, terima kasih Emila. Sangat benar sekali apa yang Emila jelaskan. Selanjutnya kepada Syifa, disilakan. Tadi itu kayak stres akademik adalah kondisi tekanan seseorang dari tuntutan akademik. Oke, terima kasih Syifa. Selanjutnya kepada Naila, disilakan. Jadi stres akademik itu karena tuntutan dari luar yang berasal dari lingkup pendidikan seperti tugas yang terlalu banyak membuat seseorang menjadi stres. Oke, sangat benar sekali. Terima kasih kepada Naila. Selanjutnya kepada Nisha, disilakan. Jadi menurut saya stres akademik itu merupakan masalah yang hampir satu minggu mengalami tekanan atau banyak tugas. Oke, terima kasih Nisha. Selanjutnya kepada Alifah, disilakan. Jadi stres akademik itu tekanan atau beban mental yang dirasakan oleh baik itu siswa atau mahasiswa yang berasal dari baik dari akademik seperti belajar, ulangan, dan Oke, terima kasih kepada Naila. Selanjutnya kepada Bila, disilakan. Kalau menurut Bila, stres akademik itu suatu kondisi di mana individu itu merasa tertekan dan terbebani dikarenakan ada faktor lain. Oke, terima kasih Bila. Selanjutnya kepada Rozi, silakan. Menurut Oji, stres itu mengalami ketekanan seseorang karena banyak tuntutan tugas dan kondisi belajar. Nah, apa yang adik-adik selalu sampaikan itu semuanya sangat benar sekali. Stres akademik itu adalah suatu tekanan yang terjadi akibat dari akademiknya. Yaitu bisa dari tuntutan tugas yang banyak, dari desakan nilai yang tinggi, dan juga dari hal segala sesuatu yang berasal dari proses pembelajaran yang sedang adik-adik. Nah, selanjutnya kepada adik-adik, apakah ada yang mengetahui apa itu penyebab dari stres akademik ini? Oke, kepada Emila, disilakan. Makanya penyebab stres akademik itu bisa muncul karena banyaknya jadwal atau padatnya jadwal dan disertai kebosanan. Nah, benar sekali Emila. Apa yang disampaikan oleh Emila ini sangat benar nih adik-adik. Itunya berasal dari tuntutan tugas dari jadwal yang sangat padat yang akan mengakibatkan tekanan pada diri kita sehingga kita itu mengalami yang namanya stres tadi. Oke, selanjutnya kepada adik-adik, siapa lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Kepada Alifah, disilakan. Jadi penyebab stres akademik yang disampaikan tadi pertama pastinya sudah menumpuk ada deadline-nya yang cukup minim dan ujian yang sulit atau ujian itu terlalu sering dan juga nilai rendah mengakibatkan kita stres. Nah, benar sekali apa yang dibilang oleh Alifah tadi. Penambahan dari jawaban Emila tadi yaitu adanya tugas yang deadline-nya sangat dekat sekali dan juga mendapatkan nilai yang rendah mengakibatkan tekanan pada diri kita. Nah, selanjutnya ada lagi yang ingin menambahkan apa itu penyebab dari stres akademik ini? Kepada Syifa, disilakan.
waktu, terus terlalu berpikiran terlalu banyak. Terus kalau dari eksternal sendiri mungkin dari tugas yang terlalu banyak, terus juga guru atau dosennya yang terlalu kayak memberikan banyak tugas. Terima kasih kepada kita. Apa yang disampaikan oleh Siva ini sangat benar adik-adik. Jadi stres akademik ini akibatnya atau penyebabnya itu yaitu terbagi menjadi dua. Ada yang berasal dari internal, yaitunya yang berasal dari diri kita sendiri, yaitunya seperti tidak bisanya kita dalam manajemen waktu kita dalam belajar. Terus yang kedua adanya pokoknya yang berasal dari diri kita sendiri ya. Terus yang kedua yaitunya ada faktor eksternal, yaitunya berasal dari luar diri kita, yaitunya seperti kebutuhan tugas yang sangat banyak dari dosennya, kebutuhan tugas yang sangat berat, dan juga mendapatkan nilai yang sangat rendah yang mengakibatkan kita itu drop, menjadi tertekan, sehingga kita tuh menjadi prestasi nanti di dalam menghadapi proses pembelajaran yang kita hadapi. Sampai di sini paham semuanya? Tampaknya sangat-sangat kurang semangat ya. Nah di sini kakak ada games. Apakah adik-adik mau kakak berikan games terlebih dahulu? Oke ya, beri kita dulu. Nah di sini nama gamesnya yaitunya tepung apa namanya ya? Pola tepung. Nah caranya itu kakak hitung 1 sampai 5 nanti. Nanti tepung 1 kak ini 1. Kalau tepung 2, kalau tepung 3, kalau tepung 4, kalau tepung 5. Paham semuanya? Boleh kita coba? Boleh. Oke, tepung 1, tepung 1, tepung 4, 2 kali tepung 5. Selanjutnya yaitunya adanya gejala stres akademik. Nah, gejala dari stres akademik ini apakah ada adik-adik yang mengetahuinya? Oke, kepada Fauzi silakan. Gejala stres akademik ini mungkin gejala fisik karena sakit kepala, karena memikirkan tugas dan tuntutan dari dosen atau guru. Oke, terima kasih Fauzi. Fauzi juga sangat benar. Selanjutnya kepada Nisha silakan. Terus ada gejala emosional karena cemas berlebihan tidak terjadi. Nah, terima kasih. Sangat benar juga apa yang disampaikan oleh Nisha. Selanjutnya kepada adik-adik. Pada Nela silakan. Itu juga dari perilaku kak. Misalnya kayak sering menunda tugas, menghindari kelas, kelamaan juga. Nah, sangat benar. Terima kasih Nela. Selanjutnya ada lagi yang ingin mendapatkan. Pada Afifah silakan. Terus ada pikiran kognitif di mana sulitnya konsentrasi, sulit mengingat materi pelajaran, dan overthinking tentang nilai atau masa depan. Nah, terima kasih kepada Afifah. Nah, apa yang adik-adik sampaikan, gejala dari stres akademik ini sangat banyak adik-adik. Itu terbagi menjadi 3. Yaitunya yang pertama ada gejala fisik. Gejala fisik ini pastilah adik-adik tahu seperti 3L, yaitunya lelah, letih, lesu aja. Apapun tuh capek aja bawaannya. Terus yang kedua ada emosi. Pada aspek emosi ini mudah marah contohnya, atau dari dia itu mudah apa namanya ya, cemas berlebihan ya, dan juga ada menimbulkan efek-efek emosi yang lainnya, atau mudah menangis, apa-apa sedikit mudah tersinggung, itu contohnya. Terus pada aspek
tuntutan yang tidak bisa dihadapi oleh dirinya tadi. Dan juga yaitu bisa gejalanya itu bisa mengakibatkan sakit mah nantinya karena kurang makan, karena nggak mood tadi yang disebabkan oleh emosi tadi, juga bisa kurang tidur yang mengakibatkan suka mengantuk nanti di dalam proses pembelajarannya, dan juga nanti akan mengakibatkan kurangnya kesehatan yang dimilikinya. Kesehatannya itu akan menurun drastis tentunya. Oke, di sini paham adik-adik? Paham. Nah, selanjutnya kita sudah membahas tentang pengertian, apa faktor penyebabnya, dan apa gejala yang terjadi pada stres akademik ini. Nah, selanjutnya yaitu dampak dari stres akademik. Nah, menurut adik-adik apa ya dampak dari stres akademik ini? Ada yang bisa menyampaikannya kepada Kak? Oke, kepada Naila silakan. Jadi dampaknya itu ada yang prestasi akademiknya menurun. Jadi dia sulit fokus saat belajar. Lalu ada kesehatan fisiknya terganggu. Jadi dia sering sakit dan sering kelelahan. Juga emosinya tidak stabil seperti yang tadi sudah dijelaskan. Jadi emosinya sulit diatur. Oke, terima kasih kepada Naila. Selanjutnya kepada Emila silakan. Jadi dampak dari stres akademik itu bisa jadi dia kehilangan motivasi untuk belajar. Jadi kayak karena semua yang tugas dia jadi malas untuk belajar. Nah, benar sekali. Selanjutnya ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya kepada Naila, silakan. Disebabkan nilai menurun. Nah, ya sangat benar sekali. Apa yang adik-adik sampaikan akibat dari stres akademik ini sangat banyak dan sangat bervariasi. Pertama pada aspek prestasinya, aspek prestasi di sekolah ataupun di kuliahnya akan menurun, kurangnya semangat dalam proses pembelajaran, suka mengantuk, dan juga nanti kondisi kesehatannya akan tidak stabil, yaitu imun tubuhnya akan menurun yang mengakibatkan adanya penyakit-penyakit yang akan timbul karena dia ini mudah loyo, karena imunnya tadi itu nggak ada, jadi sehingga penyakit itu datang ke dalam tubuhnya. Terus dia tuh gangguan pada aspek emosinya, mudah tersinggung karena orang lain, sedikit aja nanti pemicunya bisa nanti menjadi besar emosinya. Terus juga apa lagi ya, pada aspek belajarnya juga tadi itu menjadi tidak bersemangat lagi. Cara mengatasi stres akademik. Nah, menurut adik-adik bagaimana cara kita bisa terhindar dari stres akademik ini? Bisa dimulai dari sebelah kiri kakak dulu. Stres akademik bisa diatasi dengan lebih mengatur waktu belajar. Oke, terima kasih Melani. Selanjutnya kepada Naila silakan. Bisa mengatur waktu juga, terus bikin schedule jadwal olahraga. Nah, selanjutnya kepada Emila. Mungkin sama teman lebih membuat jadwal belajarnya sudah pasti, sudah teratur, terus memprioritaskan seperti itu. Oke, terima kasih Emila. Selanjutnya kepada Syifa, silakan. Kalau saya sendiri mungkin manajemen kalau manajemen waktunya sebelumnya berantakan mungkin bisa dibuat di sekarang tuh kayak lebih manajemen waktu tuh kayak lebih terarah. Oke, Syifa, terima kasih Syifa. Selanjutnya kepada Naila, silakan. Kamu bisa juga dengan mengisi tugas. Jadi kalau misalnya ada tugas yang banyak jadi isi kecil. Oke, benar sekali Naila. Selanjutnya kepada Nisha, silakan. Kalau saya itu mungkin orang dulu yang Oke, selanjutnya kepada Arifah, silakan. Oke, selanjutnya kepada Dilan, silakan. Kalau kita mungkin lebih membuat target pelajaran singkat yang ini bisa menentukan skala prioritas. Jadi kita punya target tiap hari itu harus belajar segini, ngerjain tugas segini. Nah, selanjutnya yang terakhir kepada Fauzi, silakan. Nah, seperti itu melakukan aktivitas fisik seperti olahraga, menjaga pola makan. Oke, apa yang adik-adik sampaikan di sini sebetulnya sangat benar sekali ya adik-adik. Cara
buat schedule mana yang sangat prioritas dan mana yang tidak prioritas. Kita tentukan dulu mana yang lebih deadline tugasnya, itu dulu dikerjakan. Terus kita tuh juga tadi ada kata Alisa yaitunya mengatur, kita tuh harus menentukan istirahat yang cukup. Dan di sini kita tuh harus melaksanakan pola hidup sehat terlebih dahulu dengan tidur 8 jam. Pokoknya seluruhnya itu kita jalankan pola hidup sehat dengan olahraga yang teratur tadi, dan juga kita itu harus membuat apa yang dibilang oleh Neila tadi, tentunya kita tuh harus mencicil tugas kita terlebih dahulu. Nah, di sini bisa dipahami seluruhnya, Dek? Bisa. Oke. Selanjutnya di sini kita kan udah banyak membahas tadi ya. Nah, oke adik-adik, di sini karena ada satu teknik yang bisa yang dapat menghindarkan kita atau kita tuh dapat menghindari yang namanya terjadinya stres akademik. Yaitunya tekniknya disebut dengan journaling. Nanti akan kita bagikan satu-satu dari masing-masing adik-adik, yaitunya kertas, yang mana nanti cara kerjanya itu adik-adik bikin yang pertama yaitunya apa penyebab dari stres akademik yang adik-adik hadapi, terus bagaimana perasaannya ketika menghadapi stres akademik itu, dan yang ketiga setelah itu apa yang akan adik-adik lakukan untuk menghindari diri dari stres akademik itu, dan yang terakhir apa rasa syukur dari adik-adik dapat ambil dari stres akademik yang sedang adik-adik hadapi. Sampai di sini paham? Nah, ada yang memiliki kertas di sini? Ya, mulai ya. Nah, apakah sedang mendapatkan kertas semuanya? Oke, kami ulang lagi ya. Yang pertama yaitunya silakan adik-adik bikin apa penyebab dari stres akademik yang adik-adik hadapi. Akan beri waktu 2 menit. Silakan. Udah adik-adik? Yang nomor 1 udah seluruhnya? Oke, yang nomor 2 yaitunya menjelaskan bagaimana perasaan ketika menghadapi stres akademik itu. Silakan untuk dicurahkan pemikirannya ke dalam kertas masing-masing. Udah nomor 2 seluruhnya? Nah, selanjutnya nomor 3. Di nomor 3 ini disilakan kepada adik-adik untuk membuatkan bagaimana cara adik-adik untuk menyelesaikan permasalahan stres akademik.
Apakah sudah selesai jadi? Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap keempat, yaitu silakan adik-adik curahkan rasa syukur yang sedang adik rasakan saat melaksanakan telah mendapatkan kenikmatan dalam proses pembelajarannya. Apakah ada yang ingin bertanya pada tahap keempat ini? Oke, kepada Arifah dulu, silakan. Oke, maksud dari nomor 4 ini kan kita adik-adik seluruhnya kan berada pada tahap mahasiswa sekarang kan. Nah, jadi apa rasa syukur yang sedang adik rasakan saat menjadi mahasiswa tersebut? Nah, bisa dibuatkan di dalam rasa syukur. Kepada Laila, apa tadi pertanyaannya? Sama. Apakah sudah terjawab? Atau masih ada yang diragukan atau belum paham? Apakah sudah seluruhnya adik-adik? Sudah? Oke, selanjutnya adik-adik berarti sudah selesai kan membuat ilmunya jurnal ini. Kakak ingin menanyakan bagaimana nih perasaan adik-adik setelah menulis ini? Bisa satu-satu dari silakan dulu. Bagaimana perasaannya kalau setelah menuliskan jurnal ini, Fauzi? Setelah menuliskan jurnal ini saya dapat mengetahui tentang stres itu dan penyebab stres dan perasaan saya tentang stres. Oke, terima kasih kepada Fauzi. Selanjutnya kepada Nila, silakan. Mungkin perasaan saya setelah menuliskan ini di kertas itu lebih lega aja Kak, karena selama ini kan cuma dirasain sendiri, jadi kita tidak diskusi. Oke, terima kasih kepada Nila. Selanjutnya kepada Arifah, silakan. Menurut saya setelah saya menuliskan perasaan saya di dalam kertas ini, saya merasakan bahwa tekanan yang ada di pikiran saya menjadi lega akibat saya tuliskan di dalam kertas ini. Oke, terima kasih Arifah. Selanjutnya kepada Nisa, silakan. Alhamdulillah. Selanjutnya kepada Naila, silakan. Sama kayak kemarin Kak, perasaan saya jadi lega karena diusahakan menjadi berdamping. Ya. Oke, terima kasih Naila. Selanjutnya kepada Syifa. Kalau menurut kita perasaan suka setelah melakukan teknik ini mungkin kalau bisa dibilang jangan sampai terlalu bawa pikiran yang mana ternyata stres itu juga bisa dibawa ke hal yang positif. Alhamdulillah. Selanjutnya kepada Emilia, silakan. Lebih merasa percaya diri karena juga ternyata sudah memahami emosi diri. Oke, selanjutnya kepada Nila, silakan.
merasakan lega, bisa merasakan emosinya sudah tersalurkan melalui jurnal ini, dan juga mengetahui apa selanjutnya yang akan dilakukan ketika saat menghadapi yang namanya stres akademik ini. Oke, tanpa kita sadari dan tanpa kita kita tuh udah berada di penghujung waktu ya adik-adik. Nah, selanjutnya ada nggak yang bisa menyampaikan kepada kakak terhadap kaitannya pemahaman yang telah didapatkan setelah melaksanakan TKP ini, dan yang bisa menyimpulkan dari kegiatan kita dari awal tadi? Kepada siapa, silakan. Mungkin yang kita bisa dapatkan dari materi kita pada saat ini, yaitu yang pertama mungkin dari pengertiannya, ini stres akademik itu ya suatu kondisi tekanan yang mana disebutkan dari akademik. Itu akademik itu kan merupakan suatu dari pendidikan, bisa dari tugas, ujian ataupun yang lainnya. Dan penyebab stres akademik itu juga dibagi dua, yaitu dari internal dan eksternal. Nah, internal itu dari dalam diri dia sendiri, dan yang eksternal itu dari luar. Dan adapun cara mengatasi stres akademik itu bisa dengan cara memanajemen waktu, terus berpikir positif, terus aktif dalam berolahraga. Oke, terima kasih pada Siva. Selanjutnya kepada adik-adik, silakan yang lainnya. Kita mulai dari sebelah kiri aja lagi ya. Silakan untuk menyampaikan pemahamannya kepada kakak setelah melaksanakan kegiatan seperti ini. Jadi yang saya dapatkan dari kegiatan ini, stres akademik itu adalah kondisi pikiran mental seperti kecemasan atau ketidaksenangan pada diri individu akibat tekanan dari akademik yang tinggi. Kemudian stres akademik itu dapat diatasi dengan memanajemen waktu, dukungan dari orang tua mungkin, dan pola istirahat yang teratur. Oke, sudah Melani. Oke, terima kasih Melani. Selanjutnya kepada Laila, silakan. Adalah stres akademik itu tekanan atau tuntutan tugas yang dialami oleh siswa dan mahasiswa akibat tuntutan akademik yang terlalu tinggi. Bisa jadi beban tugas yang terlalu tinggi, ujian yang dekat, dan ketakutan akan gagalnya dalam ujian. Jadi cara mengatasinya itu lingkungan positif, skala yang positif. Oke, terima kasih Laila. Selanjutnya kepada Inilah, silakan. Jadi stres akademik itu adalah sebuah tekanan yang muncul karena tuntutan belajar. Penyebabnya bisa jadi karena tugas yang kurang banyak ataupun ujian yang menunggu. Gejalanya bisa jadi dia tinggal kelelahan ataupun cemas serta tidak bersemangat dalam belajar. Cara mengatasinya bisa jadi membuat jadwal belajar secara tugas yang diprioritaskan. Oke, terima kasih kepada Nila. Selanjutnya kepada siapa tadi teh ya? Selanjutnya kepada Nila, silakan. Menilai stres akademik itu perkara yang muncul malah tuntutan dari pendidikan. Penyebabnya karena manajemen waktu yang kurang baik. Cara mengatasinya bisa dengan pengaturan waktu, teknik relaksasi. Oke, terima kasih Nila. Selanjutnya kepada Lisa, silakan. Jadi menurut saya stres akademik itu adalah tekanan yang muncul dari ketika saja yang kemudian dan jika tidak dikelola, stres ini dapat mempengaruhi kesehatan fisik, emosi, dan prestasi dari. Nah, oke, selanjutnya kepada Pipa, silakan. Jadi stres akademik itu tekanan yang luar mental dirasakan oleh mahasiswa akibat tuntutan dari akademik sebagai pelajaran seperti ujian dan lain-lain, dan penyebab akademik itu seperti tugas menumpuk, ujian yang rendah, nilai yang tidak sesuai ekspektasi, dan kurangnya waktu istirahat. Dan cara mengatasinya yaitu pertama mengatur jadwal belajar, membagi tugas besar menjadi bagian kecil, dan belajar secara konsisten. Jika lelah, maka lebih baik untuk istirahat. Nah, terima kasih kepada Pipa. Selanjutnya kepada Bila, silakan. Jadi yang dapat saya simpulkan dari kegiatan kita hari ini yaitu stres akademik itu merupakan suatu kondisi di mana individu merasa tertekan dan terbebani karena faktor akademis. Jadi penyebabnya itu bisa karena
karena manajemen waktu yang kurang baik ataupun karena tumpukan dan tuntutan tugas. Selain itu cara untuk mengatasinya bisa melalui cara manajemen waktu yang baik dan membuat skala prioritas. Oke, terima kasih kepada Bilal. Yang terakhir kepada Fauzi, disilakan. Saya sakit itu ialah kondisi seseorang yang dialami karena banyak tuntutan dari tugas di dosen, yaitu penyebab itu dari faktor eksternal dan internal, yang di mana internal itu dalam diri kita sendiri dan eksternal itu di dalam luar kita sendiri, yang disebabkan oleh kalau dalam diri kita sendiri karena lalai dalam manajemen waktu, kalau dari eksternal karena banyak tuntutan tugas dari dosen. Kalau mengatasinya itu kita pandai-pandai mengatur jadwal kita dalam mengerjakan tugas. Nah, oke, terima kasih banyak kepada adik-adik yang telah menyampaikan pemahamannya yang telah didapatkan pada kesempatan BKP pada saat siang menjelang sore ini. Nah, selanjutnya kakak ingin meminta perasaan apa namanya ini? Bagaimana perasaannya adik-adik setelah mengikuti BKP ini? Senang. Iya, benar senang. Iya. Alhamdulillah. Nah, yang terakhir kali ini kakak ingin meminta komitmen dari adik-adik. Boleh dimulai dari siapa dulu nih? Terlebih dahulu dari Tenang boleh? Dari Naila, silakan. Mungkin bisa lebih pandai dalam waktu, terus kalau misalnya ada tugas lebih dicicil, berarti lebih. Oke, terima kasih Naila. Selanjutnya kepada Nesha, silakan. Oke, sangat mantap Nesha. Selanjutnya kepada Arina, silakan. Hampir sama seperti Naila dan Indonesia, Bapak ingin Bapak kalau misalnya ada tugas yang banyak bisa dicicil dan juga dapat membagi waktu untuk mengerjakan tugas. Oke, selanjutnya kepada Bilal, silakan. Mungkin lebih ke manajemen waktu yang lebih baik di sini. Oke, Bilal. Selanjutnya Fauzi. Komitmen itu untuk mengakhirkan itu mengatur jadwal kita untuk mengerjakan tugas dalam manajemennya. Oke, Fauzi. Selanjutnya Melani, silakan. Mungkin manajemen waktu sebaik mungkin dan tetap menghargai positif. Oke, mantap sekali Melani. Selanjutnya Naila. Bisa menghargai waktu, tidak mengerjakan tugas baik. Oke, selanjutnya Indira. Oke, selanjutnya kepada Syifa. Mungkin cara teman-temannya sudah berbeda, yaitu bagaimana kayak manajemen waktu, terus kayak mengerjakan tugas, dan juga yang kayak itu membangun sikap itu memprioritaskan mana yang paling penting. Itu saja. Oke, semoga adik-adik semuanya bisa menjalankan komitmennya untuk kedepannya ya, supaya terhindar dari yang seperti ini. Nah, sepertinya sudah lelah ya. Dan juga mengingat waktu kita juga terbatas karena kita tadi memulainya dengan doa. Kami minta lagi kepada Fauzi yang tadinya untuk memimpin doa kita untuk mulai, sekarang silakan untuk memimpin doa untuk mengakhiri kegiatan kita pada siang menjelang sore hari ini. Baik, karena sudah selesai pada yang kita pada siang hari ini, ada baiknya kita bacakan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, semoga adik-adik seluruhnya bisa menjalankan komitmennya ke depannya, dan juga BTW apa nih bisa kita kakak terima hasil dari komitmen adik-adik. Kapan ini kita bisa melaksanakan BKP lanjutannya lebih?
terima kasih yang telah ucapkan kepada diri semuanya. Semoga kita mendapatkan pahala telah membantu Tuhan di sini dalam pembuatan video grafis.